minas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was salat. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imran bin Husain, kanat bi bawasir. Fas'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Rawahu Bukhari. Ibunda sekalian jemaah zuhur yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu asar niat i'tikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, ya doyang tanya kita kaji sampai di mana? Sampai takbir. Berarti kita telah mendapatkan salah satu rahasia obat bawasir. Udah kemarin ya? Udah, karena lain sampai takbir. Belum? Berarti belum lagi. Bawasir itu rukun salat yang kedua, berdiri. Kan kajian salat kita ada salat di level syariat, di level tariqah, di level hakikat, dan di level ma'rifat. Bahkan daim salat tubuh. Nanti muara terakhir ya. Sebelum sampai di situ masuk salat faslus salis bisirtil batin min a'malil qulub, salat batin. Sekarang baru kita masuk kajian di level salat thariqah, yakni dengan cara. Maka di level thariqah itu ada salat versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada versi sahabat disebut qaulus sahabi, ada versi ulama. Ini yang banyak nih, ulama nih macam-macam. Jadi sebanyak apa pemikiran ulama kita baca, sebanyak itulah kita berfirqah-firqah. Kan itu kemarin ada yang begini-begini macam-macam Bu. Ada begini-begini, ada yang begini. Capek kita dibuatnya. Ada yang sholat tidak versi Rasul, tidak versi sahabat, tidak pula versi ulama, hanya seorang aja, namanya al-infirad. Sah selama benar syarat dan rukun di kajian fikih, tapi berkualitas bahwa raddu, nilainya tertolak. Maka apabila nilai tertolak, orang tidak bisa berlaku adil. Jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri tidak bisa berlaku adil. Itu kemarin ya, kita bahas. Masuk kita ke level kedua, di level tariqah, metode, cara. Maka kemarin dibuat oleh ulama ada aturan-aturan sholat. Di antaranya rukun, membatalkan, dan makruh. Kita masuk kepada rukun. Ada 13. Itu kemarin ya. Kan itu Bu. Dan selama sholat di level thariqah ini, kita akan mendapatkan 5 rahasia, 5 tempat, 5 titik apabila kita berdoa dan niat berdoa mustajab. Belum dapat oleh kita. Sebab kita baru mulai nomor 2 ya. Nomor 1 berniat kemarin ya. Sekedar mengulas kapan berniat yang benar sholat seperti Rasulullah. Niat yang benar itu adalah antara huruf 8. Ini mengulas. Mana huruf 8? Alif, lam,
lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Allah. Setelah alif disebut sebelum ra, itu dipasangnya. Apa tujuan dibuat seperti itu? Agar tidak masuk allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Boleh jauh sebelumnya, boleh. Sah, sah. Yang tidak sah, yang tidak berniat. Yang tidak sah, yang tidak berniat. Niat itu kemana? Udah kita bahas tuntas. Niat itu bukan kalam. Niat itu bukan lapas. Niat itu bukan suara. Niat itu bukan huruf. Niat itu adalah qasdul, menyengaja di dalam hati. Maka di level menyengaja ada qasad, ada ta'lil, ada ta'yin. Mengkhususkan waktunya. Berarti tidak boleh salat di level thariqah itu, di level syariah itu saat iklan berlangsung, tidak boleh. Berarti tidak mengkhususkan waktunya, ya. Disambil. Masuk kita yang kedua, berdiri dan mengulas. Berdiri adalah salah satu rukun salat dan hendak dilakukan dengan khusyuk serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata hanya tertuju di tempat sujud. Tak boleh tempat lain. Nah, itu dia. Maka dalam Al-Quran kata kuncinya kemarin di dalam surat Al-Baqarah 238, hafizu ala salawatil wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di mata yang kita ambil kalimatnya wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah dengan merendahkan diri dan khusyuk. Masuk kita. Qala Imran bin Husain kanat bi bawasir. Berkata Imran bin Husain, adalah saya terserang penyakit bawasir. Nah, rukun salat pertama kan berniat ya. Yang kedua berdiri dengan betul. Apa dia? Terserang penyakit bawasir. Apa bawasir itu? Bawasir itu apa bunda? Kalau kita buang hajat besar, itu keluar anus tuh. Itu bawasir. Apa nama itu? Ambil nama itu Cik. Jadi Pak Ibu, penyakit bawasir ini kalau dibawa ke medis, itu operasinya disamakan dengan operasi hernia, dipotong usus. Nah, di dalam I'anatul Talibin jilid 4 bab Nawafil karangan Al-Hakim itu, obat bawasir itu adalah praktek sholat sunat fajar 2 rakaat. Itu obatnya. Jadi penyebab bawasir itu satu, duduk terlalu lama, menjongkok, dan yang paling fatal mengangkat benda yang beratnya melebihi berat tubuh, itu bisa kena penyakit itu. Nah, kalau di kampung cucut miajau, tidak bawasir namanya. Dek tumbuang. Jadi Bu, ya, di sana obatnya bukan pula sholat sunat fajar. Obatnya bawasir itu keyakinan di Kampar itu. Obatnya adalah cukup dengan daun kunyit 3 lembar, berarti 3 kali pagi. Menteranya dibaca di daun kunyit itu adalah, kalau bahasa Kampar, kulwala sonsang namanya. Tahu Ibu kulwala sonsang? Kulwala sonsang itu surah Al-Ikhlas bunda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Kini dia balik, wa pakullan apa salah pokok samad. Kan terbalik balik Bu.
Wa pakulana pasal apa kalau Ustaz? Payah apa itu? Cuba baca. Udah dapat kok. Lalu dibaca ayat sunsang tadi, dihembuskan di daun kunyit, diusap di kandar putu. Pagi-pagi 3 kali pagi selesai masalah. Aku keyakinan. Ya. Aku hanya bersangkaan hamba aku sehat. Sebab kalau dibawa ke medis, di operasi hernia itu sampai 2 juta nak ke mana tu? Ini operasi besar tu potong usus. Operasi besar tu habis dia. Cukup dengan air liur datuk tu aja ya. Apalagi yang biru tu, copek sehat. Itu obatnya dulu. Nah, di dalam i'anah obatnya adalah solat sunat fajar. Nanti kalau ada masalah ragu kita jelaskan. Lanjut. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Rawahu Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau melaksanakan salat shalli qa'iman, dia laksanakan dengan cara berdiri lurus. Fa in lam tastati', kalau tidak sanggup fa qa'idan, boleh pakai kursi. Fa in lam tastati', kalau juga tidak sanggup fa 'ala janbi, berbaring pun salat sah. Apa maqasid? Maksud tujuan Rasulullah berucap seperti ini, salat itu tidak boleh ditinggalkan. Maka di kajian makrifat, salat tidak boleh lupa. Di kajian fikih, salat wajib dikerjakan. Tidak ada yang namanya pikun. Hadis ini menunjukkan bahwa kita telah di usia uzur. Paham? Maka boleh berdukursi. Jadi qaim itu nanti tengok di kamus Lisanul Arab. Ternyata qaiman dikatakan lurus berdiri, buka kangkang kaki kita berdiri. Kita berapa di bumi ini, Bu? Berapa? Di bumi ini berapa? Berapa orang? Berapa jenis kita? 3, Bu. Laki-laki, perempuan, bencong. 3. Tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan dan cembong, bencong. Dikatakan lurus berdiri, buka kangkang kaki telapak masing-masing, maksimal bahu. Itu dia, itu lurus. Nah, itu yang nas, yang kotak. Sebab hari ini banyak, Bu, sejadah tu abi dibuat. Namanya al-kangkang. Salat kangkang namanya. Boleh. Sah yang tidak sah yang tidak salat. Cuma ndak itu dikatakan lurus. Itu mengangkang namanya. Nah, dulu kadang yang ndak salatnya tu asik mencari kaki kawan kiri kanan. Nah, tujuannya salat, rupanya tidak. Mana kan husuk. Salat itu tujuan bertemu Allah, bukan menyentuh kaki kawan. Capek hidup di level fikih ni. Capek. Ya. Qaim. Setelah berdiri lurus, kalau tidak juga sanggup, terbayang kira-kira, Bu, ukurannya? Terbayang? Dibuka kaki. Ni, Bu. Itu dia. Itu berdiri lurus. Kakinya api dia. Apa yang goyang pula? Ya Allah. Panas PRT mungkin ya. Boleh, tapi tidak itu. Berdiri dulu. Kalau juga tidak sanggup, faqaidan, boleh duduk pakai kursi. Berarti kalau duduk solat pakai kursi, berarti udah solat duduk di usia kehormatan. Kapan ciri-ciri kehormatan? Paling cepat usia 78 tahun ke atas. Paham maksudnya, Bu? Kan dek lelamu dipakai, Bu. Kelahar tu lelonggar. Biasa tuhnya cucu londek boleh. Ya. Jarak rumah dengan masjid tu 40 langkahnya, Bu. Nang kontui dia 60. Ruput langkah puput ni malah suloswi je. Atu kalau lah sampai di usia itu sekehormatan, Bu, pakai kursi. Maka sunat muakkad pengurus masjidnya. Ini mantap, Bu.
Disiapkan kursi kiri dan kanan. Makruh di tengah-tengah saf. Kena jadi fitnah. Terus pinggir. Kalau dapat yang goyang, Bu. Jadi ambil uduk di tempat uduk, melosi-losinya kendara pun biarlah, Bu. Punya kojo itu. Tolong punya. Biarlah, Bu. Ambil duduk, diuji coba. Kadang dia geleng kepala melasui je, Pak. Lah yakin tak berbunyi, tayamum ke dinding. Tak tin sah. Sah. Itu tu je. Itu syakar mata. Kita kan gagah, Bu, dek kelahar tu masih kuat. Itu nak, Bu. Simpang ompek lu konai le. Betul? Kalau konai simpang ompek beda jalan, Bu. Betul tak, Bu? Ibu pernah nengok ya? Macam apa kita berjalan kalau konai sama macam ni? Kau boleh, Bu? Mana yang? Menggueng, Bu, awak, Bu. Awak gagah dek. Hebat, kokoh, Bu. Ya, pentin masih mantap ya. Pak Ilam tadi, kalau tak juga sanggup, pala jambi berbaring pun boleh. Nah, dikatakan berbaring menghadap kiblat persis seperti mayat. Berarti kepala di kanan, kaki di kiri. Maka dulu Ridwan lama, Bu, 12 tahun di Indonesia. Ya. Bagian kepala instalasi pemulasan jenazah dan kepala rohaniawan di Indonesia itu. Seluruh beg itu, seluruh tempat tidur pasien itu semuanya menghadap kiblat. Diwajibkan. Jadi kalau kiblat ke sana, begnya begini. Kalau dia mau sholat, udah menghadap kiblat. Ini kualitas. Sebab Ridwan pernah dulu desa binaan. Masih ingat dulu, Bu? Anak IAIN itu dulu 97, 95 itu ada desa binaan. Gitu. Pergi ke daerah, itu mati seseorang. Lalu bersiap dimandikan, dikapani, disolatkan, diangkat ke kuburan, bertanya pemuda tukang angkat. Itu angku, iko kaki dulu atau kepala? Apa jawab angku tu? Kaki dulu yang. Coba bayangkan, ibu kalau melahirkan anak, kalau kaki dulu baru kepala, apa nama anak lahir? Asunsa. Kalau yang normal, kepala dulu, Bu. Awak takut dulu almarhum tu lahir sunsang, dibawa ke kuburan sunsang pula. Ada kacau tu. Yang berjalan kaki, yang dulu kepala. Ibu sekarang mau ke matahari, diskon masih ada 40 plus 20. Yang kepala lah sampai lantai 2 back sekian-sekian. Kaki yang berjalan, kuan dulu. Dia sedikit tapi kualitas. Nah, itu menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, kepala di kanan, kaki di kiri. Bukan kepala di depan, kaki sana, tidak. Tidak ya. Itu menghadap kiblat. Lalu itu kalau begitu benarlah dibuat ulama fikih, rukun salat kedua berdiri dengan betul. Jadi berdiri dengan betul tu tidak mengangkang doh. Bongi dah tu ni niat tu dia cik ya. Kau mengangkang berarti bukan berdiri dengan betul, maka banyak fitnah. Oke, lanjut. Setelah berdiri ya, lalu lurus ya, diluruskan. Kapan, bagaimana ukuran saf itu lurus? Diambil dari kanan. Dari kanan. Berarti sini dari sana ukurannya. Dan ukurannya adalah tumit. Bukan ujung jari. Kalau ujung jari, kalau sampai berdiri Ridwan tuh di sebelah tuh tinggi 170, 80. Itu tidak sama dong ya. Jadi kalau tumit lurus dia. Itu ukurannya. Ya. Lalu masuk yang ketiga. Sebelum masuk ketiga, ada yang bertanya. Oh ya, Mak Daya. Ada yang bertanya? Lanjut? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic? Pakai mic lah, Cik. Agen sikitnya, Cik. Ya. Boleh jalan. Dalam dia ada, Cik. Hebat mak ajar. Seperti sayang Paji kayaknya. Silakan Bunda.
Siap. Yang saya tanyakan mengenai waktu takbir itu Ustaz. Udah dicoba Ustaz. Pas mengangkat tangan itu Allah. Dan kita sebenarnya kan, saya juga bisa karena udah terbiasa. Kita kan sebelum takbir itu langsung niat Allah. Dan terbiasa itu bisa, dan dicoba. Terima kasih. Payah rupanya niat antara alif dan ra. Coba Ridwan ingat. Mungkin di mana membuatkan niat itu payah meletakkan antara alif dan ra? Karena pemahaman sebahagian kita, niat itu dianggap bacaan, dianggap kalimat. Dalam pemahaman selama ini guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Maka niat salat subuh apa dibaca? Usolli fardhas. Inilah jadi masalah. Akhirnya tersimpan di otak kita niat itu bacaan. Padahal niat bukan bacaan. Niat itu menyengaja dalam hati. Coba. Leitai ngek bunda waktu tompok bagota daun mudo. Apa tu cik tompok bagota daun mudo tu? Waktu ibu dulu masih kalau di kampung bunga desa. Kumbang kuning mengeliling di sepanjang malam. Paham apa maksudnya Bu? Lalu bertemulah siap solat tarawih. Ndak jadi tadarus tapi boso aja ocu tu. Apa keceknya? Di limuai le gayo le di iyo tiongan. Ni wa makina wong bio. Yang ceritanya Bunda 5 hari ke depan lebaran. Tapi niat si ete itu ngabilo melamar dia. Suara hati, betul? Diganggu oleh kalimat enggak. Ini suara hati cuma. Niat hanya menyengaja dalam hati. Enggak dilepas. Itu yang niat. Angabilo melamar dia. Tapi enggak awak ngeceknya Bu, tapi makan kuaci. Iyo ngati gua imaile gayo walenga. Kok dapet si ayo apa? Dia tak sobui lah Bu, tapi hatinya mengecek. Kok dapet si ayo lamar lah dia. Ini masalah Udin kan nembak aja tahu ni. Jadi kerja hati. Jadi kalau begitu Allah udah dipahami oleh hati, saya sedang sholat subuh. Selesai. Tidak ada huruf. Ini Ridwan sedang berceramah, Ridwan bisa berniat siap ceramah, Ridwan singgah di rumah Bunda, minta mangga yang berbuah di depan rumah. Tuh, betul. Kerja hati, tidak ada masalah. Cuma karena belum terbiasa, inilah masalah. Nah, ya. Jadi baca, kalau dibaca payah Bu. Apalagi kalau gigi ompong, Allah usah dipopok-popok malah siloswinya. Nah, tak dibaca. Menyengaja dalam hati. Nih contoh. Kita keluar dari rumah tadi, kalimatnya keluar Bu. Kalau di kampung turun dari rumah, rumah di kampung Batangga turun. Kalau di kota Pekanbaru keluar, ini tidak ada jalan-jalan. Kita hadir ke tempat ini, Ridwan yakin semua kita berniat tadi, tapi tidak satu pun yang membaca lafaz niat, betul? Leado kita tadi Bunda begitu buka pintu keluar sengaja aku pergi wirid baru jalan, tidak ada, betul? Apa yang niat? Menyengaja dalam hati. Tanya dia anak kemana mak, jadi tanya dia kau. Itulah niat, langsung action. Allah. Itu Bunda ya. Jadi pasal niat sengaja aku nak minum tercoki awak dia. Minum je lah. Dia. Iya Bunda. Lanjut. Nah, ada yang lain?
Apa do ciok jam bisa-bisa dia. Itulah benar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hari kemarin cara beramalnya masih sama dengan hari ini, kata Rasulullah, engkau merugi, kata Rasulullah. Makanya bunda boleh jilbab, ayo potang jo ayo akan datang pun tak sama dong. Kok sama kok bertukar lo tu aju dulu. Minimal ada perubahan. Betul bu? Itu jilbab itu bu. Apalagi ibadah kepada Allah SWT. Ditingkatkan, bukan ditambah jumlahnya, kualitasnya, pemahamannya yang ditambah. Lanjut. Masuk takbir lagi. Nah, tentang duduk aman, berdiri aman ya. Masuk takbir. Namun dikatakan berdiri dengan betul, berarti berdiri tidak di dalam tempat ibadah, tidak di tempat ibadah, tidak betul. Maka diantaranya, coba kita lihat dalam hadis, tempat yang dilarang karena engkau tidak benar berdirinya. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalla bi sab'atin mawadi al-mazbalah wal mazjarah wal maqbarah wa qari'atit tariqi wa hammami wa ma'atinil ibli wa fawqa tahri baitillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi. Ada 7 tempat kalau kita berdiri melaksanakan sholat di situ tidak benar, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana 7 tempat dilarang oleh Nabi saat sholat itu? 1, sholat di tempat sampah, di situ berdiri, dilarang Nabi. Kalau larang berarti dosa. Kedua, di perjalanan. Ketiga, di atas kuburan. 4, di tengah jalan, dilarang Nabi. 5, di tempat mandi. Mana tahu solat pula ya. 6, di tempat penambatan unta. Berarti ada unta di tempat, ada boleh situ solat. Yang ke-7, di atas Ka'bah, tak boleh. Dek sekala lama tak solat berjemaah supaya copek dapat diterima Allah, awak solat dia buang-buang masjid, tak boleh, tak benar berdirinya. Tak benar ya. Nah, dilarang. Baik, lanjut masuk yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengangkat tangan, 2 tangan sampai setentang, minimal setinggi bahu, maksimal daun telinga. Pada posisi itu kita mengucap Allahu Akbar. Ya. Dalam hadis faqala Abu Humaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah iqtadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima munkibai summa yukabbir Allahu Akbar. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi wa Ibnu Majah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah berdiri lurus, berarti seperti tadi Bu. Buka kaki, telapak mata. Setelah berdiri lurus, wa rafa'a yadayhi, diangkat oleh Rasulullah tangan lambat-lambat, perlahan. Tidak ada bahasa, tidak ada suara, tidak ada kalimat. Sampai kapan? Minimal sejajar bahu. Maksimal daun telinga. Apakah begini, ya? Minimal segini baru boleh menyebut Allahu Akbar. Atau maksimal Allah. Untuk laki-laki saat takbiratul ihram itu, ya, bentuk tangannya
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah nasara asabi'ahu. Rawahu Tirmizi. Adalah kalau laki-laki saat menyebut Allahu Akbar dibuka jari jemarinya wa ibtai dan ketiak. Allah dibuka. Kalau perempuan wala sabi'ahu wala ibtai, tidak dibuka jari jemari dan tidak ketiaknya. Berarti rapat. Allah. Itu minimal. Maksimal Allah. Tak boleh Allah. Tinggal mungkin hati-hati. Nampak dia kawan kacamata. Kenapa ayo? Kacamata hitam lah tu. Tak boleh ya. Nah itu. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar itu baru boleh disebut tangan minimal sejajar bahu. Apa artinya ini disebut sampai? Ibunda kalau menelpon Ridwan, Ustaz, kita wirid siang ini. Ustaz dari mana? Udah di masjid, tapi batang tubuhnya masih di kampus. Pembohong atau pendusta? Sami mau. Haram mengatakan kita telah di masjid kalau batang tubuhnya masih di kampus. Apa maksudnya? Ada sebagian umat Islam dia menyebut Allahu Akbar sementara tangannya masih di bawah. Munafik namanya. Coba kira-kira dari bawah dikasih Allahu Akbar tuh di sini minimal tangan. Ini dari bawah di kayu deh. Jadi hobi malonggian dulu. Menganyu tahu Allah. Munafik. Ini belum sampai lagi, masih di jalan. Ini baru sampai, baru sebut Allahu Akbar. Sedikit bu, itu kualitas. Jadi Allahu Akbar itu baru diucapkan minimal tanganlah sejajar bahu. Atau dia. Ini di kayu di bawah ini. Allah. Munafik. Gerakannya munafik. Sampai situ. Aduh kita yang bertanya. Ya mak Dayan. Kok lain pandang nampak aja dah. Contoh menunggu sate tiba loh mak. Sate rubia. Timbul pertanyaan bunda. Kenapa Rasulullah itu lambat mengangkat tangan? Betul? Kan boleh Allah Akbar, betul bu? Kalau ibarat tari apa nak tari saman bu? Ada dia. Allah Akbar. Kenapa lambat? Allah. Kenapa lambat? Ini masuk kita sedikit di level hakikat. Maka kajian solat bersyariat, bertarikat, berhakikat menyampurkan zahir dan batin. Kenapa lambat? Disitulah menyatukan antara sifat ma'ani dan maknawiyah. Ingat ibu sifat ma'ani? Di dalam pemikiran Imam Al-Asy'ariyah, Allah itu gaib. Untuk mengenal yang gaib dikenal dengan sifat. Betul? Untuk mengenal yang gaib dikenal dengan sifat. Contoh, Ridwan ingat, coba tengok. Angin itu gaib tak bu? Angin gaib. Sifat angin menggerak-gerakkan. Coba ibu tengok tuh. Betul? Sifat angin menggerak-gerak. Begitu kita nampak daun itu bergerak-gerak, kadang merunduk, pohon bambu itu yang nampak sifat angin. Yang kita sebut apa? Angin kencang, betul? Maka untuk kenal kepada Allah, kenali sifatnya. Maka dibuat oleh Imam Asy'ari, sifat wajib bagi Allah ada 20, betul? Lain ingatnya.
Apa dah puluh ada cia? Wujud kidam bako muhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sami' basir kalam qadirun muridun alimun sami'un basirun hayyun mutakallimun. Betul bu? Kalau di kampung ini tuangga kami dulu kaji baramulo nama bu. Aramulo wujud aratinya. Betul bu? Baramulo nama. Lalu yang 20 bagi 4. Anak-anak kita hari ini kelas 4 SD lah belajar. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Lalu 4 dibagi 2. Di nafsiyah dibahas sifat wujud. Ya, salbiyah dibahas 5, qidam baqa muhalafatul hawa qiyamu bi nafsi wadaniyah. Di ma'ani kudrat iradat ilmu hayat sami' basir kalam. Di ma'ani maknawiyah qadirun muridun alimun sami'un basirun hayyun mutakallimun. Saat kita berdiri mengangkat tangan menyatukan sifat ma'ani dan maknawiyah. Apa? Kudrat qadirun. Kudrat apa arti bu? Yang bergerak, yang punya kekuatan. La qadirun. Bukan saya yang mengangkat tangan ni ya Allah, tapi Allah. Wala muridun, bukan saya yang ingin salat, yang ingin salat Allah. Wala sami'un, bukan telinga ini yang mendengar Allah. Wala basirun, bukan mata yang melihat sesungguhnya Allah. Wala hayyun, bukan saya yang hidup sesungguhnya Allah. Wala alimun, bukan saya yang tahu sesungguhnya Allah. Wala mutakallimun, bukan saya yang berkata-kata sesungguhnya Allah. Kalau begitu kita tidak ada. Makanya karena kita tidak ada disebut telah mati pemahamannya. Ini yang disebut mematikan diri sebelum mati. Maka karena tidak ada, maka disebutlah salatnya la haula. Coba ibu tengok, sebentar lagi orang azan. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? La haula. Mari solat. Tapi jawaban kita bersama, tiada daya dan upaya. Kalau begitu siapa yang solat? Tapi kita sombong, tak sampai pemikiran. Itulah maka lambat gerakan. Mengikuti rasa. Tapi belum bisa dijelaskan karena kita belum masuk di kejar rasa. Cuma pengantar untuk ke situ. Itu makanya kenapa lambat Rasulullah. Allah mematikan diri sebelum mati. Ada yang ragu. Yang ada yang. Nah, kalau tidak ada ragu, masuk berikutnya. Setelah takbiratul ihram, apa lagi yang selama ini kita lakukan? Apa lagi setelah takbiratul ihram? Apa tadi bunda? Kabirah. Setelah takbiratul ihram tak boleh langsung baca kabirah, apalagi baca Fatihah. Tapi lipat tangan dulu. Tak boleh Allahu akbar kabirah walhamdulillah, tak boleh. Tapi letakkan tangan dulu. Bagaimana cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram? 1. Qala Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Wa'il bin Hujr? Shallaitu, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Wa'il? Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Rawahu Ibnu Huzaimah, ya, wa Abu Dawud wan Nisa'i. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat
Setelah Rasulullah melaksanakan takbiratul ihram, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas punggung telapak tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada. Allahu Akbar. Lei pernah nampak bu orang sholat seperti ini? Kalau ada imam ikut begitu, imam praktek sholat meletakkan tangan bersih Rasul. Satu. Kedua, dalam sanad yang sama, matan hadis berbeda, periwayatan yang sama. Summa wada'a yadahu yumna ala zahrihi kabbihi yusra warus'i wassa'i. Kemudian adalah Rasulullah itu setelah takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, ya, di pergelangan tangan bersedekap dengan dada. Allahu Akbar. Ibu, kalau nampak ada orang seperti ini, ikut itu imam praktek meletakkan tangan persis Rasulullah SAW. Dan dua. Yang ketiga, sanadnya berbeda, matan hadis berbeda, periwayatannya juga berbeda. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, inna minas sunnati wada'ul kaffi fawqal kaffi tahta surrati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya setengah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, tahta surati, di bawah pusat. Berarti dia bunda, Allahu Akbar. Yang dalam hadis cuma 3 itulah posisi meletakkan tangan yang hadis yang ditemui oleh kita. Nampak? Lalu di mana meletakkan tangan yang contoh ikoro? Qaulus sahabi. Sahabat. Apalagi yang begini? Sahabat. Jadi ditusuk dia. Ditusuk orang oleh kafir zindik. Siapa mati ditusuk sedang solat, bu? Siapa yang ditusuk? Dia sedang imam solat. Ditusuk. Nih, mengucur darah, ada tutupnya. Kini tidak ditusuk, mungkin ditusuk cinta. Allah. Ada, bu? Itu sahabat. Kapan disebut sahabat? Dia hidup di zaman Nabi. Ada persoalan dia bisa mengadu kepada Nabi, itu disebut sahabat Nabi. Maka qaulus sahabi, kata-katanya sama dengan kualitas hadis mutawatir. Maka di Makkah ada fikih Makkah, Madinah ada fikih Madinah, Irak ada fikih Irak, Indonesia tidak ada fikihnya. Tidak ada kita fikih Indonesia. Cuma hasbi as-sidiki mencoba, ya, fikih ala Indonesia. Terciptalah hukum gono gini. Kacau kita. Kompilasi. Dan banyak rujukannya buku Snokroni orientalis. Orang Belanda yang belajar ke Arab sana untuk menundukkan Islam, terutama di Aceh. Nah, itu banyak rujukannya, ya. Lalu itu meletakkan tangan. Jadi yang tidak sahabat, ulama. Siapa? Imam Malik. Allah Akbar, lurus saja. Tidak lain sebagainya, ya. Nah, kita tidak bahas ulama, tidak bahas sahabat, kita bahasanya versi Rasul saja. Karena bahas ulama bertikai tadi. Iya bunda. Berarti cocok hadis yang kedua. Jadi bunda, apa aja imamnya macam RK. Tahu RK, bu? Ini Ridwan Kampar atau Ridwan Kene. Itu pembatas itu tinggi bunda. Antara bagi ko gayanya tidak boleh tuh. Entah begini gayanya, antara di bawah, anda tahu. Buat salah satu dari yang 3 itu udah praktek salat meletakkan tangan bersih Rasulullah SAW. Tapi kalau bunda mau salat bersih ulama, silakan.
Cuma ulama itu baru berpikir kalau tidak ada hadis atau nas yang berbicara, baru ada ijtihad di sana. Ini nasnya ada, tidak berlaku pemikiran ulama sebenarnya. Ini contoh pemikiran ulama. Ibu pernah kenal namanya al-juz'ah? Pernah dengar bunda? Apa tuh al-juz'ah? Bahagian diambil di waktu hidup, dimakan. Bagaimana hukumnya? Contoh, dia orang Danau Bingkuang berbini dengan orang Piaman, belaki dia orang Piaman. Hamillah orang Danau Bingkuang tadi. Waktu di Danau Bingkuang pergi ke Rumbio, ada sate kobau. Begitu hamil, mengidamnya sate kerbau. Suami tadi kena cinta, basi kokeh bahasa Jepangnya, mencari sate kerbau di Pekanbaru, tidak ada. Pergi ke Rumbio, tidak pula ada lagi sate kerbau. Akhirnya apa? Demi cinta pergi ke Kampar, menemui mamanya. Dibawanya 014, dibelinya morfin sekian, obat sekian, jadi anestesi dia. Dibiuslah paha kerbau, dibedah dengan pisau cutter, diambil dagiannya, kerbaunya masih hidup, dijahit kembali. Itu namanya al-juz'ah. Bahagian yang waktu hidup diambil, bagaimana hukumnya? Paham? Ditanyakan persoalan ini kepada Imam Malik. Imam Malik gali hadis dan ayat Al-Quran, tidak ada berbicara tentang bahagian. Akhirnya Imam Malik berijtihad, hasil ijtihadnya hukumnya adalah bangkainya. Kita tengok lagi Imam Daud Az-Zahiri, juga ada persoalan yang sama dilontarkan kepadanya. Akhirnya juga melakukan, tidak ada ijtihad. Hasil ijtihadnya sampai juga istimbat, memutuskan hukum, jatuhlah fatwa, hukum bahagian diambil hidup, hukum bangkainya. Mereka tidak bertemu, mereka tidak senegara, mereka tidak sewaktu, tidak sezaman. Imam Ahmad, Imam Daud, tapi kok pendapatnya sama? Itu namanya ijma' ulama. Jadi MUI di Indonesia belum ijma' ulama, itu di kita. Maka fatwa MUI di Indonesia tidak berlaku di Belanda, tidak berlaku di Malaysia. Itu bukan ijma' ulama, itu pendapat kita. Maka bahagian diambil waktu hidup adalah bangkainya. Kerbau mati bangkainya haram, berarti bagian diambil waktu hidup hukum bangkainya haram. Manusia mati bangkainya tidak haram, tapi hadas, maka bahagian diambil waktu hidup hukum bangkainya tidak haram. Maka ada operasi jantung, ginjal, betul? Tidak haram. Itu ijtihad ulama. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran dan hadis. Selama ada Al-Quran dan hadis, tidak berlaku pendapat ulama. Nah, ini kalah lo kadang pendapat ulama hebat lo dari Nabi. Ya Allah. Namanya ingkar sunnah itu. Ingkar sunnah. Lanjut. Oh, itu perbandingan pemikiran ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa. Jadi kapan asbabul wurud? Kapan Nabi itu sholatnya begini? Dalam satu riwayat menyebutkan ternyata Rasulullah waktu itu mengimami sholat sunat fajar. Ibu bisa baca kira-kira faktor geografis Jazirah Arabia. Jazirah Arabia itu siang harinya terik menyengat luar biasa. Begitu dah masuk 2/3 malam terakhir, turun embun, dia sangat dingin. Lebih dingin dari Matur. Mana Matur? Orang Matur sekarang. Puncak Lawang. Mau orang Puncak Lawang. Lebih dingin dari Tarutung di Medan ya. Tarutung di bawah ni. Lebih tinggi di puncak. Puncak di mana, Bu? Di Kepulauan Jawa sana ya. Tinggi, dingin. Jadi karena dinginkah atau karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang Rasulullah waktu itu tengok begini. Masuk hukum logika. Maka dalam Tariqul Qadah ada hukum logika, ada hukum sebab akibat, ada hukum rekayasa.
wajib helm hukum rekayasa, paham? Dan lain sebagainya. Itu dia. Ini contoh kajian hukum. Karena Ridwan S2-nya hukum Islam. Lalu kapan Rasulullah sholatnya begini di bawah pusat? Dalam satu riwayat menyebutkan Rasulullah siang itu ikut menghadiri peperangan. Dan itu dia mengimami sholat Isya. Apakah karena capek beraktivitas di siang hari? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di tengok Ali Rasulullah begini dia. Lalu kapan yang walid? Kebanyakan kebiasaan Rasulullah Allah begini. Jadi masuk hukum logika Bu kalau begini. Kalau seandainya dingin tinggal di kopinya kena betul? Kalau panas ada ventilasi udara kan Bu? Masuk logika. Bulu kotiak panjang, awak bakeringe. Bagi kona, itu melele ni ya tu. Ibaratnya. Tapi selama yang tiga itu adalah praktek meletakkan tangan sholat persi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ragu? Silakan baca. Tak dong, udah cik Waalaikumsalam. Cakap bunyi asmara subuh je suara orang Tuhan. Iya. Lai boleh. Cuma lai sesuai dengan hukum Islam. Tunggu dulu. Tuku mawak seorang. Ini belum sampai kita lagi ya. Tapi hebat. Iko kalau di kampung ni niat mama namo. Olun dibahas lah tobi tanyo. Nyo kan dibahas. Itulah niat mama tu. Makanya ada qasad namanya. Qasad tu menghususkan waktunya. Jadi ingat salah seorang guru kita, Profesor Dr. Amir Lutfi, mantan rektor IAIN dulu. Beliau kalau sholat, Bu Ridwan paham kali. Kalau sholat ditutup gardennya itu, ditulis saat sholat tidak ada komunikasi kecuali Allah. Telepon tidak akan dijawab. Apa begitu? Itu qasad mengkhususkan waktu. Kau pas nonton TV iklan asal Isya, antum mengunci-ngunci lari. Itu dia. Tidak qasad. Tidak qasad. Tidak dikhususkan waktunya. Tidak mau. Niat nak husuk, ya. Pindah khusus. Ibu, lay tengok dulu Bu. Waktu kita malam antaran. Itu tidak ada temo jam lain lagi. Betul tak? Kau malam antaran. Kalau perlu 3 hari sebelum antaran tu di rumah le contoh sepunggu. Bila nak datangnya? Dikhususkan waktunya. Itu dia. Apa yang qasad? Tidak mau dah saat antaran asiknya main WA. Aman dah bang. Ya. Pilih kawan yang lain. Qasad. Itu qasad dia. Jadi tidak boleh tergopoh-gopoh. Bacito jamin tua saja tergopoh-gopoh dicoret dari keluarga. Betul tak? Apalagi menghadap Allah ya Allah. Makan ni copik-copik tercoki awak ni. Kau hati ini. Mengapa lah orang kau ya Allah nyawa. Dia kecil mabuk indah. Betul. Ini kajian ni rasul-rasul sibirnya awak cik ya. Ini lah kajian. Ini lurus saja nyawa. Jadi tidak boleh tergopoh-gopoh. Nanti kita bahas. Ya. Lanjut. Lanjut setelah berarti kita setelah takbiratul ihram mulai sholat Bu. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Pertama tentang saf. Yang kedua tentang masbuk. Ya. Apa saf? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Hai laki-laki, saf laki-laki yang terbaik itu saf yang paling awal.
sak paling belakang tu paling jelek. Wahai perempuan, kata Rasulullah, sak terbaik tu sak paling belakang, kata Rasulullah. Sak paling depan, sak paling jelek. Itu kata Nabi. Jadi bunda, asbabul wurud hadis ini rupanya situasi hijrah. Jadi waktu hijrah bersama Nabi itu ada cinlok. Cinlok nama dia cinta lokasi. Etek itu hijrah, kena ajo itu hijrah. Begitu pula ajo itu hijrah, dele etek itu hijrah. Jadi begitu tiba waktu sholat, Nabi buat masjid Kuba pertama, itu belum masjid seperti ini, Bu. Masih tanah lapang. Kata Rasulullah, tancapkan di sebelah sana pelepah korma, situ satu lagi, sana satu, di satu. Lalu apa kata Nabi? Nah, ini masjid, jadilah masjid. Itu masjid Kuba pertama. Jadi saat sholat di gurun tuh, rupanya yang cinlok tadi, Pak Haji itu ambil sak paling belakang. Etek itu diambil pula sak paling muka. Saat ruku, apa kata Haji tu? Aman tak? Heboh lah orang laki-laki sak paling belakang, heboh orang sak perempuan paling awal. Mangai tik kau berkijuk-kijuk tuan. Ang tentu dah ang kene pun. Makanya heboh akhir sampai terdengar ke Nabi. Bisik-bisik tetangga. Berdirilah Nabi. Inilah kata Nabi. Hebat Nabi itu, tidak marah Nabi. Tidak ada Nabi dah. Apa kata Nabi? Laki-laki, kalau ingin sak terbaik itu sak paling depan, jangan belakang. Perempuan sak paling terbaik di belakang, jangan depan. Sehingga yang dua tadi, yang di belakang laki-laki itunya merasa seorang, Bu. Yang kawan, itu dia kau. Kalau sempat Nabi tidak bijak, ya Allah, lari orang bijak Nabi. Dia tidak marah. Tapi orang segan dengannya. Itu dia. Nah, kalau kita kenapa? Anda mengoroti, ang solat bercewek je. Jadi dia. Ini orang lari. Nabi tidak bijak. Bijak Nabi. Bijak sekali. Nabi tidak marah. Marahnya seperti itulah. Sehingga orang segan dengannya. Ya Rasulullah, kalau begitu kami berlomba lah, laki-laki ingin sak paling depan, berlomba lah yang perempuan sak ingin paling belakang. Akhirnya di tengah-tengah lapang hilanglah fitnah. Hebat Nabi. Yang kedua, masalah masbuk. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakumus shalah wal imam 'alal hal falyad kama yad'u imam." Rawahu Tirmizi. Apa kata Ali radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus shalah," apabila seseorang dari kamu datang ke tempat solat, ya, wal imam 'alal hal, sedangkan imam dalam keadaan sesuatu, hal, keadaan, fal yad'u kama yad'u imam, maka hendaklah kamu ikut dan aku berbuat sebagaimana engkau dapat imam saat itu. Jadi kalau kita jumpa imam sedang sujud, ambil posisi langsung sujud. Perlu pakai takbir? Tidak perlu. Boleh dibuat, lantaklah, tapi tidak ada anjuran. Falyaduk kama yaduk. Yang mesti terbaik kamu ikut seperti apa ini. Di dalam Al-Fatawa, seolah-olah kalau bukan karena merusak fatwa hukum Islam, kata imam itu, saya akan bisa berfatwa apabila kalian masuk ke tempat sholat, kalian jumpa imam dalam keadaan ruku, maka kamu wajib masuk dari pintu itu lah ruku sampai ke tempat posisi ruku. Tapi itu menjatuhkan kehormatan hukum Islam. Apa begitu? Begitu demi menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ikut. Ini kan ada orang kadang jumpa imam sedang ruku, dipacunya imam tu, dikeceknya pacu kudung. Enggak ya, cukup ikut. Maka nanti setelah ini, man kana lahul imam faqra'ul imam lahul qira'ah. Siapa yang salat mengikut imam, seluruh bacaan-bacaan imam telah menjadi bacaannya. Itu nanti buat.
Jadi ibu, kalau ibu malik kita sholat pergi jemaah. Kalau imam dapat 1000, kita dapat 1000 dari pahala imam. Kalau imam salah atau dosa jemaah ditanggung imam satu, itu kelebihan imam itu banyak beban. Oke, masuk iftitah. Lah masuk asar? Masih ada? Lanjut. Masuk iftitah. Doa iftitah atau zikir yang dibaca setelah takbiratul ihram meletakkan tangan. Ya, sebelum al-Fatihah. Ya. Dan itu dibaca sir, bukan jahar. Di antara bacaannya. Jadi ternyata sholat Rasulullah itu tidak ada beda sholat sunat dan sholat wajib. Semua sholat wajib pakai iftitah. Ini umat Nabi Muhammad ini bu, kita lebih hebat loh dari Nabi. Itu bahayanya ya. Nabi pakai iftitah, dia tidak pakai iftitah. Nabi je lah terjamin masuk surga, masih lengkap ibadahnya. Kita belum terjamin masuk surga. Kalah lo Nabi ni. Mari kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah sakata hunayya qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ata ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyan minad danas Allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi rawahu al jamaah illa Tirmizi. Apa kata Abi Hurairah? Ya Rasulullah, apabila engkau mulai salat setelah takbiratul ihram, ya, saya melihat sebelum membaca surah Fatihah engkau diam. Apa yang kau baca ya Rasulullah? Wa abi anta wa ummi, saya bersumpah demi ayah dan ibuku. Jadi bu, orang Arab kalau bersumpah demi ayah dan ibu itu taruhannya nyawa. Mungkin orang Bangkinang ini keturunan Arab mungkin bu. Ya, cucunya jauh ni dulu, cucunya pulang sekolah waktu dulu bu, dia ambil daun duyan dek kawan, dibuat garis pulang sekolah diletak daun duyan cie, cie, omak ni bijarin ya, apa tenju lu bu, coba pernah daun duyan ya bu, itu pemikiran orang Arab. Jadi orang Arab apabila bersumpah demi ayah dan ibu, taruhannya nyawa. Nah, Abu Hurairah bersumpah, ya Rasulullah, diamnya engkau setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Apa yang kau baca ya Rasulullah? Aku bersumpah demi ayah dan ibu. Nabi terdiam. Lalu Nabi berkata, qala aku, sahabat, aku bukan dia. Setelah takbiratul ihram sebelum aku bukan dia. Melainkan aku berdoa. Apa doa? Satu, Allahumma ba'id. Dalam redaksi kalimat lain doa kita, aku bukan dia. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salah qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin rawahu Muslim. Dalam redaksi kalimat lain an Umar annahu kana yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka rawahu Muslim. Ada 3 doa iftitah. Ini terserah kita. Selama salah satu dari yang diamalkan Rasulullah, berarti kita udah salat seperti salat Rasulullah SAW.
Kalau Ridwan kena diajar, diperti dulu, diterbiah dulu. Wajah itu yang hafal. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tunggu. Ini itu yang hafal. Jadi mau wajah mau Allah mabain, mau subhanaka, selama pakai doa kita berarti udah salat seperti salat Rasulullah. Di kampung kami dulu Bunda, itu kalau sholat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Al-Fatihah, tak pakai doa iftitah. Hebat dari Nabi. Dulu, awak dulu tak merhati kuih bulu, ayo mantap datuk kuih imam. Ini awak. Padahal, kalau bahasa pasar apa nama dia bu? Asal-asal ya. Ya udah, butuh aja. Iyo. Makanya Ridwan selalu gambarkan Bunda. Kalau besok sampai boleh Februari kita pemilihanmu. Pemilihan bu? Pemilihan calon presiden. Calon presiden kita berapa? 3. Yang menang berapa nanti bu? Pasti 1. Yang kalah? Jangan kecil pemilu apa kampanye ke bu? Ini dulu menyampaikan. Memang 3 calon kita benar bu? Pasti yang menang 1 tu. Yang kalah? Pasti 2 nanti tu bu. Kau kalau masuk lo berkuah masalah lo kan? Ini itu. Tidak ada kampanye, tidak ada dah punya. Lain lo cerita gini mah. Susah awak ni. Jadi apa artinya bu? Datang salah seorang caleg ke sini, dikasihnya jilbab, mereknya, kainnya rubiah, rubiah bu, seharga 251, mantap bu, sari India. Warnanya sama bu. Ridwan yakin masih kita pilih mengambil, betul tak bu? Itu baru jilbab untuk kita. Sekarang kita menghadap Allah. Asal-asal kita buat atau yang terbaik. Kalau dapat yang terbaik, jangan pikir juga lagi ini sunnah, ini tak sunnah. Buat yang terbaik. Sedang kalau banyak kita menanam, kadang tak juga buah dah bu. Apalagi sikit-sikit menanam. Paham maksudnya? Itu. Capek kita bu kalau kajian fikih ini. Yang kan ini belum tentu terima Allah, buat pula yang sedikit. Buatlah lengkap-lengkap Bunda. Ibu walaupun kita anak gadis, tak pakai lipstik tetap anak gadis sama. Tapi kalau pakai lipstik tambah antiknya. Itu maksudnya bu. Tambah antiknya. Itu ibaratnya ya. Jika dapat yang paling lengkap, itu maksudnya. Jangan dipikirkan lagi ini sunat, ini tidak sunat. Rugi kita bu. Tanamnya banyak-banyak. Ya, ibarat beladang, tanam banyak-banyak. Mudah-mudahan banyak hasil. Itu caranya ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau dapat, kalau ingin kita sholat seperti sholat Rasul, tidak ada beda sholat sunat dan wajib, semuanya pakai iftitah. Jengkal lalu Nabi. Lanjut. Oh ya Mak Dayan. Kau lanjut masuk Fatihah lah bu. Masuk Fatihah. Masuk Fatihah. Masih belum asal? Lanjut. Masuk Al-Fatihah. Sebelum membahas Al-Fatihah, Al-Fatihah itu disebut oleh jumhur. Jadi apabila kita menyebut jumhur, berarti seluruh para mufassirin sepakat. Ulama tafsir. Seluruh para muhaddisin sepakat. Seluruh ulama hadis. Itu namanya jumhur. Jumhur ulama. Apa katanya? Al-Fatihah itu disebut dengan nama Sab'ul Masani. 7 ayat berulang-ulang. 7 ayat. Ya, dasarnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
"Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha." Apabila engkau membaca surah Al-Fatihah, kata Rasulullah, sebutlah, ucaplah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innaha ihda ayat. Karena bismillah itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka pernyataan yang benar, bismillah, pertikaian di ulama hadis, ayat pertama surah Al-Fatihah kalimat bismillah. Apa? Jahar dan sir. Karena nasnya ada. Jadi pernyataan yang benar, bismillah boleh dibaca sir dalam hati, bismillah boleh dibaca jahar, nyaring, berarti dia tidak mengurangi satu ayat dari surah Al-Fatihah. Mana pernyataan yang keliru, menghantam kita tanpa disadari? Bismillah boleh dibaca, boleh tidak, berarti bismillah dikurangkan satu ayat. Bismillah boleh dibaca, oke, boleh tidak, coret, berarti mengurangkan, maka salat tidak sah. Pikir-pikir, kena mengurangi surah Al-Fatihah. Dasar ulama hadis yang mengatakan bismillah itu lebih afdal dibaca nyaring agar tidak menghilangkan, mendatangkan fitnah pada jemaah dan yang tidak punya ilmu, dasarnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal khamsi wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samii'un 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, wan Nisa'i. Maka masuk hadis logika sih. Jadi adalah Rasulullah itu setelah takbiratul ihram, jangankan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja terdengar oleh kami, apalagi bismillah. Itu dia maksudnya. A'udzubillah saja dijaringkan, apalagi bismillah, surah Al-Fatihah. Lalu dasar hadis kedua, nah cara menyebut a'udzubillah itu banyak tuh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, pengucapan a'udzubillahnya adalah a'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Daud Az-Zahiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas samii'un 'aliim. Kalau Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling singkat. Nah, cara menyebut a'udzubillah. Lalu dasar para muhaddisin, bismillah itu boleh dibaca dalam hati atau sir. Ya. Hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wa Nisa'i. Apa kata Anas bin Malik? Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak dengar baca bismillah Nabi waktu itu. Tidak dengar. Maka dengan nas ini adalah ulama membolehkan bismillah dibaca dalam hati. Tapi benarkah Rasulullah tidak membaca atau membaca? Maka kita simak bagaimana cara bacaan surah Al-Fatihah Rasulullah saat salat. Nah, dalam hadis an Abdillah bin Abi Mulaikah qala inna Ummus Salamah su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Abi Mulaikah qala, apa katanya? Inna Ummus Salamah su'ilat. Adalah Ummi Salamah ditanya orang. Tahu ibu Ummi Salamah itu siapa, Bu?
Ummi Salamah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di kampung Etek dan Salamah itu ndak nama orang dulu, tapi kepala kode. Dek main kosik dulu ya. Itu Salamah ni. Jadi Ummi Salamah ni bukan Ummi kepala kode, ndak ni. Istri Rasulullah ditanya orang, "Ya Ummi Salamah, an qiraat Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah membaca surah Al-Fatihah?" Faqala, Ummi Salamah menjawab, "Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila akhiril ayat waladdallin." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi dijawab oleh Ummi Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u, dikotok-kotok qiraatan ayatan, dipotong-potong seayat-seayat. Kotok itu bahasa Arab. Maka di kampar tu warung dia tu nyo lancar bahasa Arab. Mana celana kotok ayam memang bahasa Arab dia kok. Kau ndak bahasa Arab bahasa Inggris. Mana besikel yang. Kau ndak bahasa Inggris bahasa Cina-nya. Ane tekong tadi yang bahasa Cina-nya kok. Kau ndak bahasa Portugalnya. Itu kok. Itu yang punya orang Rumbio tu. Bahasa Cina. Maka permainannya bahasa Cina. Cakoci Cina mundur masak bagi keluar nomor dia batalu ayam manot itu kok permainan Cina. Hebat. Tapi warung bio dulu. Warung bio ini wallahu a'lam bishawab. Jadi itu rupanya Rasulullah ditanya Aisyah Ummi Salamah, Nabi kalau baca Fatihah dipotong-potong seayat-seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Lalu alhamdulillah dipotong. Potong. Nah, pertanyaan, kenapa dipotong-potong Nabi saat baca surah Fatihah? Apa rahasianya? Rupanya rahasianya dalam hadis kursi. Apa dalam hadis kursi? Rahasia. Kenapa Rasulullah dipotong-potong? Dapat kita niat pertama mustajab saat sholat adalah di surah Fatihah. Di mana? Kita tengok. Qala Allah tabaraka ta'ala qasamtus shalah baini baina 'abdi nasghaini wa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi wa li 'abdi mas'alah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u yaqulul 'abdu. Setelah hamba mulai memuji alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah ta'ala hamdi 'abdi wa yaqulu 'abdu Ar-Rahmanir Rahim, yaqulullah ta'ala athna 'alayya 'abdi wa yaqulu 'abdu maliki yaumiddin wa yaqulullah ta'ala majaddani 'abdi yaqulu 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulullah ta'ala fahazi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sya'ala ma yaqulu 'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fayaqulu Allah ta'ala fa haula'i li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Jadi rupanya Bu, kenapa dipotong-potong oleh Nabi surah Al-Fatihah seayat-seayat? Itulah hakikat salat, yakni berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdialog tidak bisa diwakilkan. Maka tuntunan ajaran salat tidak bisa diwakilkan langsung Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Rasulullah Mi'raj berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di mana Mi'rajnya mukmin? Saat salat baca surah Fatihah berdialog dengan Allah SWT. Maka di kajian fikih siapa hendak baca
An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang salat tidak baca surah Fatihah, salatnya tidak sah. Karena itu kunci salat adalah berdialog. Jadi rahasia rupanya, coba ibu tengok. Apa beda orang baik, orang gila dan tidak gila? Coba ibu. Lah masuk asar. Udah. Hah? Lagi. Ibu sedang duduk di kursi sofa di depan rumah. Siap. Karena lampu mati di kursi jongkek. Sedang lemak duduk, datang seseorang. Apa kata seseorang tu? Berbunyi ungge awak maaf. Lala dulu besok sama ya. Jadi baru kita memasuki surah Al-Fatihah. Ada ya. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.